komunikasi. Iya, biar kita komunikasi di sini. Mas sabar dulu, sabar, tenang dulu. Yang sabar dulu, Mas. Mas ada apa kok? Enggak apa. Ya ini Mas Wahyu mau kemungkinan untuk apa ibaratnya sama Mas. Agar Mas juga sadar. Tenang. Tapi jadi sarannya Mas. Yang kayak gitu nih, awalnya kok dewek. Orang Gue Mas tak ada sih. Tenang Mas, tenang, sabar dulu. Gak usah marah-marah seperti ini Mas. Kita kita bicarakan secara baik-baik. Tenang dulu panjenengan. Bilang apa? Enggak, jujur aja. Mas, itu siapa Mas? Apa di? Astagfirullahaladzim. Mas, itu siapa Mas? Siapa Mas? Ini siapa Mas? Katakan saja. Ya, Mas bertemu sama jenengan, Mas Farhan, Mas Sanji, dan itu Mas Farhan. Oh, ya saya sering nonton YouTube-nya panjenengan. Apa saya dapat jenengan sering bantu-bantu orang. Saya mau minta tolong sama jenengan. Tetangga saya apa ada orang sering ada keributan. Nah, saya minta tolong sama panjenengan. Itu Mas Farhan. Mas Perkenalkan Mas Farhan. Mas, Iki mohon maaf dengan siapa ya maksudnya? Wahyu, Mas. Biar teman-teman kami juga ngerti. Mas Wahyu. Jadi bagaimana Mas Wahyu? gini Mas ceritanya apa tetangga saya sering hampir setiap hari ada keributan. Apa ceritanya ada anak mantu kan hidupnya sama itu apa ibu mertua ya. Berarti mantunya ya? Mantunya anak-anaknya kan pada di luar negeri. Dan termasuk istrinya juga berarti di luar negeri gitu ya? Tapi di rumah sama anak mantu. Apa ya kalau uang dikirim ke sini itu dipakai sama mantu dan saya sering kasihan sama ibunya. Ya ibunya itu apa ibaratnya mendukung ataupun gimana? Apa dari yang saya sering lihat nih Mas, ibunya sering dibentak-bentak tapi selalu nerima loh. Orang sini nggak ada yang berani kesana kayak gitu. Berarti ibunya kayak ibaratnya nurut lah ya, nurut sama anak mantunya, walaupun dibentak-bentak kayak gitu. Tapi kan kalau hal seperti itu sebenarnya nggak masalah dong, karena kan walaupun beliau itu kerja di luar negeri, istrinya terus yang pakai suaminya nggak apa-apa dong sebenarnya kan gitu, selagi dipakai untuk hal yang positif gitu. Iya, harusnya nggak apa-apa Mas kalau memang dipakai buat apa untuk uangnya itu biasanya? Sepengetahuan daripada Mas Wahyu gitu. Harusnya kan ya buat belanja-belanja kebutuhan pokok di rumah sehari-hari lah ya. Sama anak mantunya dibuat judi lah. Nggak jelas uangnya kemana kayak gitu. Tapi mengurus ibunya ataupun enggak? Enggak Mas. Sama sekali gitu. enggak baik, Pak. Iya, kalau kayak gitu. Saya minta tolong sama jenengan. Minta pendapat sama solusinya bagaimana? Oh, yang pas WA itu ya. Ya, alhamdulillah saya WA jenengan terus jenengan ada respon mau datang sini. Saya sangat berterima kasih. Insya Allah saya akan membantu ya Pak. Mohon bantuannya Mas. Ya sudah, gini saja Mas Wahyu, tolong tunjukkan rumahnya di mana gitu, biar nanti kita coba ngobrol dulu ya Pak. Bicarakan secara baik-baik dan kita juga akan mencari tahu sebab musababnya gitu. Iya. Ya, oke. Moga Mas. Ya. Aku bikin rumah. Rumahnya jauh dari sini Mas? Lumayan Mas. Tapi jauh dari pemukiman Mas. Oh gitu. Berarti jauh dari warga lah ya. Jauh.
Mas Wahyu berarti dari subscriber kita lah ya. Iya Mas. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Mas. Alhamdulillah. Tapi rumahnya ini di tengah-tengah Rumahnya di tengah-tengah hutan aja gini ya Mas. Iya Mas. Pelosok. Ini jadi rumahnya ini Ini Mas. Mas, ini rumahnya Mas. Kira-kira ada orangnya nggak ya? ada orangnya. Coba nanti kita. Assalamualaikum. Mas itu ada orang. Anak apa kok? Yuk. Itu Mas anak mantunya. Ini Iya. Ya, anak apa kok? ini saya ada undangan dari Mas Wahyu untuk pengen silaturahmi aja ke tempatnya Mas Teh. Iya, berarti tujuannya apa? Ya pengen silaturahmi aja. Silaturahmi. Ya mesti kenal tahu ini kemarin naik benon apa? Gimana ya Pak? Jadi maksud dan tujuan kita di sini Mas, kita bertujuan untuk mencari tahu sebab musabab kenapa Mas itu sampai seperti itu, tega loh sama mertuanya sendiri. Karena Masnya kita mendapatkan suatu informasi dari Mas Wahyu bahwasanya Mas itu sering marah-marah sama mertuanya gitu. Lah kok ngapa? Urusan kerap apa? Sabar Mas. Sabar. Sabar, tenang Mas, tenang dulu. Urusannya ngapa kamu Biko? Gitu. Ngapa milih-milih urusannya Ini Mas Wahyu mungkin apa namanya bermusyawarah. Ibaratnya kan sering mendengarkan ada suatu cekcok Masnya sama keluarganya. Ya, tapi kan kayak urusan pribadi, Mas. Urusan pribadi saya, Nah. harusnya dia nggak usah ikut-ikut. Iya, tapi maaf sebelumnya. Masnya lagi ngapain tadi? Kayak saya melihat ada cahaya lilin ataupun Ini saya lagi santai-santai aja, Mas. tapi ada kayak cahaya. Boleh saya ke sana, Mas? Oh, nggak bisa, Mas. Hah? Ini apa? Khusus, Mas. Buat Khusus saya doang. gimana maksudnya Mas? Gimana? Ini tempat apa? Saya buat santai doang. Tapi kayak saya penasaran, Mas. Saya coba ke sana aja ya, Mas. Nggak usah, Mas. Hah? Nggak usah. Sana aja, Mas. Kalau mau silaturahmi di sana aja nggak apa-apa. Oh, Nggak usah di sini ya. titik-titik. Kalau mau silaturahmi bicara baik-baik di sini aja nggak apa-apa. Oh, Tapi jangan di sana. seperti itu. Dia seperti itu. Iya, Mas. Soalnya orangnya agak keras wataknya Mas. Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Ya, ini ibu mertuanya Mas. Nah, ini alhamdulillah. Farhan Bu. Ya. Ini Mas itu tujuannya apa? Kemarin ini. Jadi gini loh Kang, mohon maaf sebelumnya. Merah barang. Apa? Mas itu tujuannya apa? Jadi saya keperkenalkan dari channel Cakra Misteri dan kebetulan kami diundang oleh Mas Wahyu datang memenuhi suatu undangan. Konon katanya Mas ini suka ngamuk-ngamuk dan bahkan suka menghabiskan uang daripada istrinya yang bekerja di luar negeri. Makanya kenapa kita bisa datang ke sini tentunya untuk mencari tahu kebenarannya, apakah benar seperti itu Mas. Gitu. Ya, kamu ngerti apa tentang nyong? Sabar dulu, Mas. Sabar. Sabar, tenang dulu Mas, tenang dulu. Itu kan ngomong-ngomong main ngomong Tenang, Mas. Tenang Mas, tenang Mas. Sabar. Sabar dulu Mas, sebentar. Ayo gini Mas. Sabar dulu. Kan pribadi ya, Mas. Iya, paham. Mungkin, Iya, kami ngerti Kecuali Mas. keluarga orang masalah. ya mungkin kayak gini menurut Mas Wahyu, mungkin kemusyawaraan kayak gitu loh Mas. Dengar tetangganya sendiri kadang suka mendengar ada suatu cekcok, kekerasan ataupun apa, mungkin seperti itu. Mungkin dia kepengen caranya pengen menginterogasi sama apa panjenengan, cuman dia melewati dengan saya kayak gitu karena dia sering nonton di YouTube-nya Cakra Misteri. Karena kita di situ mengedukasikan suatu apa namanya permusyawarahan, permasyarakatan seperti itu. Tapi usah di kamera bisa kan? Ini biasa. Jadi ini adalah sebuah dokumentasi kita Mas gitu loh. Mohon maaf gitu. Ya maksudnya kan sebagai apa lo? Sebagai apa? Ya mungkin gini loh Mas. Jadi mungkin karena sering mendengarnya suatu keributan yang membuat Mas Wahyu ini juga merasa iba mungkin dengan
mertua panjenengan. Makanya kenapa Mungkin. makanya kenapa Mas Wahyu itu mengundang kami untuk datang ke lokasi ini gitu. Terus kenapa jenengan wadah kepriwe? Ya, kami jujur saja agak sedikit curiga Mas, apalagi dengan kondisi yang konon katanya Mas ini suka bermain judi online ya, dan juga gitu. suka berpoya-poya uang gitu loh Mas. Apa nggak kasihan dengan istrinya yang bekerja di luar negeri sana Mas? Tapi kan itu urusan pribadi saya, nggak masalah dong. Iya, ini betul. langsung aja lah ya Pak, itu poinnya aja ya Pak. Heeh. Kayak gini, saya kan dapat informasi dari Mas Wahyu. Apa benar ini ya, maaf sebelumnya, Masnya dapat kiriman dari anaknya ibu yang berada di luar negeri, kirim, tapi itu dipakai Masnya buat berjudi, tidak mengurus ibunya ataupun rumah tempat tinggalnya gitu. Apa benar begitu? Kau uruhnya judi. Kau uruhnya wong dolanan apa? Judi ora. Masnya sabar dulu. Mas Wahyu mungkin cerita dengan saya, terusan dengan sama warga itu nggak berani ke sini, makanya Mas Wahyu mengundang kami, makanya ingin berkomunikasi ataupun ingin berbicara langsung pada panjenengan saya. Kita sih pengennya semuanya itu baik-baik saja Kang gitu. Kalau memang seperti itu Mas, itu orang tuanya Mas, Mas pun juga sebagai menantu lah ya, intinya ya Bu. Ini menantunya ibu ya Bu. Cuman saya selalu kasih ke dia. Apa benar Bu, ibu di apa akibatnya di Kita sekontar ini nih yang bawa, agak terkini minum bojone. Iya, dimiliki atau gitu. Ya, ini benar Mas Wahyu. Tapi yang kami dapat informasi dari Mas Wahyu katanya sampai kelaparan, sampai seperti itu Ya, apa gitu benar loh. itu? Nah itu kan dia nggak tahu. Heeh. Makanya ada apa dia kesini, perlu apa? Dia tahu apa tentang saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ngapunten Bi, Nih, ibu apa benar sering dikasih ibaratnya di apa kasih makan, ibaratnya di apa di rumah sama menantunya ataupun enggak Bu? enggak, sebenarnya. Sering di rumah. Oh, baik. Tapi kenapa ini Mas Wahyu? Ada Saya curiga Mas di sini apa sering terjadi keributan hampir Oh, ya, setiap Ram. hari. Orang benar. Seperti Mas, tapi mau iya, jelasin. tapi ini ibunya kan ngaku. Saya apa curiga ada kejanggalan di sini. Oh. Soalnya ibunya sering dibentak, Heeh. tapi selalu nurut gitu Mas. Ya gitu. Mungkin ibunya apa kayak gini nggak bicara sesuai apa yang aslinya, mungkin takut sama anak-anaknya Ibu gitu. jangan takut. Nggak kok kenal karaoke kan? Ibu jangan Nggak takut. Mas. Iya. Ibu jangan takut, bicara sejujurnya aja Bu. Mumpung lagi ada yang bantu. Iya Bu. Ibunya kayaknya sepertinya ketakutan. Sebenarnya ada apa sih Mas itu dan Masih ini. Yes, Mas. Kita belum dulu. Main nomor saya. Kenapa Mas? Urusan nyong sih, Hah? urusan nyong. Udah namanya udah Pak. Ya suruh sini aja nggak apa-apa Mas. nggak apa-apa di sini aja Mas biar kita bisa Maksudnya, berkomunikasi. Iya biar kita komunikasi di sini. Jelek lah. Kamu siapa kok? Mas sabar dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Yang sabar dulu Mas. Mas ada apa kok? Enggak kok. Ya, ya ini Mas Wahyu mau kemungkinan untuk apa ibaratnya sama Mas Agar Mas juga sadar. ada gitu loh. Tenang Mas, tenang. Tapi sering sarannya Mas. Oke, nyong kayak gitu li anu Bu, awalnya kok dewek. Orang boleh. Gue Nyong tak benar sih. Sabar. Tenang Mas, sabar dulu. Tenang. Gak usah marah-marah seperti ini Mas. Kita bisa kita bicarakan secara baik-baik. Lepasin dulu Mas, tenang Mas, tenang. Tenang dulu panjenengan. Sabar. Mungkin Mas Wahyu ke panjenengan itu berbuat baik, kepengen panjenengan itu lebih baik lagi. Dapat nyong salah. Orang salah mbok. Buktinya apa? Ya memang menurut panjenengan itu tidak salah, tapi akan tetapi mungkin ya karena banyaknya suatu keributan di sini yang membuat Mas Wahyu juga berasa pengen membantu, pengen meringankan suatu beban panjenengan, mungkin seperti itu loh Mas. Nah, terus jenengan apa dan apa Ki? Gawa kamera. Ya saya bertujuan di sini untuk
memberikan suatu masukan kepada panjenengan Mas, agar panjenengan itu tidak seperti ini kepada mertuanya sendiri gitu. Yang apa yang dikatain sama Mas Wahyu dan sering terjadi ya Mas Soalnya Wahyu? saya kasihan Nah, kan sama seperti itu. ibu mertuanya sering ditelantarin gitu Mas. Nah, kan Karena gitu saya kan. tiba, saya kasihan. Tapi kan nggak ada masalah mas sama sampean. Ya memang sama saya sama Kang Fred itu nggak ada masalah. Cuman kan saya diundang sama Mas Wahyu di sini pun kasihan juga sama apa maknya panjenengan. Tapi menurut saya gini loh, Di, ini ada sesuatu keganjilan, bahkan menurut saya juga ada sesuatu hal Ganjilan apa? energi negatif di tempat Mas siapa ini, mohon maaf tadi, Tadi Mas siapa ya? Lupa. Saya Islam. Ruslam, Mas Ruslam. Islam. Astagfirullahaladzim. Ini ada suatu keganjilan Iya, di betul. badannya Mas Ruslam, Bang. Ya Allah, gini saja Mas nggak usah menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Ruslam. Sebenarnya apa yang sudah Mas Ruslam lakukan sebenarnya, katakan saja Mas. Iya, Mas. Katakan saja. Jangan Nggak ada seperti- apa-apa mas. Saya biasa-biasa aja orangnya. Tidak mungkin nggak ada apa-apa, Mas. Sedangkan Mas Wahyu aja itu mendapatkan apa? Firasat di rumah ini sering apa ada keributan. Dia cuma ikut campur mas. Dia ikut campur. Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa soal hidup saya di sini, nggak tahu dia. Baik. Benar kayaknya ada. Yang kayak gitu lah yang pernah nguruh kok gak betul main Terus udah ngomong malah. Nah, yang fakta itu benar kan? Tuh kan, fakta nih Masnya itu mengakui aja. Itu Mas. udah badi kalau saya membuka aib. Ya, tapi kan benar apa kata Mas Wahyu yang melihat. Itu ada bukti sudah Mas Wahyu melihat Masnya bawa perempuan juga ke sini. Tapi ngapain dia ikut campur? Ini aib saya dibuka. ya aib cuman kan betul. Tapi kan Mas juga harus sadar dong, sadar diri bahwasannya istri Mas itu kan berada di luar negeri, itu sedang mencari cuan, sedang kerja baik-baik di sana. negara orang loh Mas. Ingat Mas, jangan seperti ini. Terus para pet. Ya saya pengen mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam sana Mas. Apa yang Mas sedang lakukan di dalam sana. Tidak ada apa. Saya penasaran juga Penasaran. ke sana, Mas. Yang apa yang tadi saya lihat pas waktu Masnya keluar dari rumah sana. Saya coba ke sana aja ya. Nggak usah. Hah? Nggak usah. Loh kenapa? Berarti ada yang ditutup-tutupin dong sebenarnya. Sana. Itu memang ruang pribadi saya mas. Ya, tapi saya belum ngecek kan sebentar. Nggak bisa. Loh, Itu kenapa nggak bisa? pribadi saya itu nggak boleh sembarang Tidak. orang masuk. Nah, berarti kan ini ada hal ganjil di balik semua ini. Udah lah, pulang aja pulang. Ya enggak, pokoknya saya mau ngecek. Enggak, pulang aja pulang aja. Yang Oke, seperti itu. berarti ada yang ditutup-tutupin Ada dong yang- sebenarnya gitu. Enggak ada. kalau Makanya memang pulang nggak ada aja. apa-apa pasti Hah? boleh ya Mas. Iya, Iya. pasti boleh. Cuma ngecek nggak Ngecek ngapain aja kan. kayak gitu. Saya penasaran sih masalahnya. Enggak ada, Mas. Pulang aja pulang. Kalau silaturahmi kan enggak kayak gini caranya, Mas. Ya enggak. Udah pulang aja pulang. Enggak, Mas. Ayo gini, Mas. Saya coba ngecek sebentar aja. Nggak masalah. Kalau Mas nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak apa-apa Mbok. Bapak, Kita boleh masukkan. gimana Mas? Udah cek aja Ndi, nggak apa-apa Ndi. Cek aja, Cek aja ya. cek aja. Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah ini apa Mas? Tuh kan benar. Ini maksud dan tujuannya itu apa Mas? Ini apa? Seperti variasi. Saya siapa? Jadi apa? Ya enggak seperti itu kayak gini. Tolong Mas. Ini bukan apa-apa, Mas. Enggak. Ini apa ini? Ini maksud tujuannya ini apa ini? Ini cuma mainan saya doang, enggak apa-apa. Enggak mungkin. Cuma buat mainan. Enggak mungkin. Mas, Eling Ayo, Mas. keluar aja. Apa yang Mas lakukan ini adalah suatu perbuatan yang sangat benar-benar dilarang loh Mas. Betul. Mengapa harus pakai seperti ini? Ini kan pribadi saya. Ya, jadi kalian nggak usah ikut-ikut. Ini nggak beres Pak. Ini nggak beres semuanya. Nggak ada untungnya. Sama sampean-sampean itu nggak ada Ini untungnya. untungnya di kamu loh. Bentar, ini saya juga mendengar ada suara di sebelah sana. Allahu Akbar. Ini sebenarnya panjenengan ini ngapain Mas? Akui saja. Iya betul. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma di sini cuma nyantai.
Loh, nyantai kok ada ritual seperti ini loh, Mas. Ini cuma mainan biasa, Mas. Jadi nggak ada apa-apanya. Enggak. Mas tolong sadar ya, Mas. Ini kayak gini nggak baik. Mesti ada suatu hal apapun, Mas di sini sedang ngapain tadi? Nggak Enggak, ngapa-ngapain. jujur aja. Mas, itu siapa, Mas? Allah Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Apa, Di? Astagfirullahaladzim. Mas, itu siapa, Mas? Itu siapa, Mas? Allah Akbar. Astagfirullah. Mana? Coba. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Benar, Di. Ada sosok. Ini siapa, Mas? Katakan saja. Ini peliharaan saya. Allahu Akbar. Kenapa harus menggunakan hal seperti ini, Mas? Pengasih. Untuk pengasihan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Oh, jadi sosok ini yang ternyata selama ini mengabulkan atas apa yang diinginkan oleh masnya, teman-teman. Baiklah. Assalamualaikum. Siapa engkau, wahai makhluk? Oh, jadi engkau yang selama ini selalu memberikan. Maksudnya gimana, Mas? Diam, Bang. Tenang, Mas, tenang. Mas, tenang. Diam. Astagfirullah. Oh, jadi Tenang, Mas Bayu. Tenang. Oke. Kamu jagain dulu ini. Saya tarik aja gimana, Di? Kita agar dapat bisa dapat informasi, Mengenai sosok menggali suatu informasi dari Betul. sosok ini. Ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada perlu apa kau? Siapa engkau? Dan kenapa engkau berada di tempat ini? Apa tujuanmu ke sini? Tujuan saya di sini untuk mencari tahu dan menyadarkan. Anak itu, Kenapa memang? karena dia sudah mengaji kepadaku. Alangkah pantasnya aku membantu anak itu, Tidak. karena dia sudah mengabdi kepadaku dan mengaji kepadaku. Lantas apa mau merusak ataupun datang kemari? Saya di sini bertujuan untuk menyelamatkan masnya. Dan tidak sepantasnya juga panjenengan itu berada di tempat ini. Oh, tidak bisa. Loh, kenapa? Karena dia tuanku dan dia sudah mengabdi kepadaku. Jadi Lantas, alangkah baiknya saya menolong dia. maksud dan tujuan kamu apa? Membantu dia. Hah? Maksud dan tujuanmu apa? Membantu dia? Benar. Allahu Akbar. Sadarlah. Tidak ada yang bisa menyadarkanku bangsaku di sini. Oh, jadi kamu melawan dengan saya? Nah, Baiklah. Kalau memang itu yang kamu inginkan. kau pergi saja dari sini. Oh, saya tidak bisa pergi dari sini kalau ini belum selesai semuanya. Saya akan menyelesaikan ini semuanya sampai kamu benar-benar hancur dan tidak ada lagi di tempat ini. Coba saja kalau kau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mampu bangsa sepertimu. Allah. Ayo. Bangunlah. Jikalau engkau kuat. Ya, apa kamu? Tidak perlu tahu siapa saya, akan tetapi kamu harus juga tahu bahwasannya mengapa masnya bisa menyembah engkau. Karena dia mengabdi kepadaku untuk mendapatkan apa yang dia mau. Memang apa yang diinginkan oleh masnya? Karena dia menganut ilmu hitam dan pengasihan.
Untuk apa semua itu? Untuk mendapatkan semuanya yang apa yang mau, Termasuk apa? termasuk rumah tangga ini, Maksud kamu istrinya? istrinya, ataupun ibu dari istri itu, biar dia takluk kepadanya. Oh, jadi itu semua yang mengabulkan adalah engkau. Benar, Mengapa engkau mengabulkan semua keinginannya? karena dia telah memakaniku, mengasih sesaji dan mengabdi kepadaku. Alangkah baiknya saya membantu dia. Akan tetapi saya minta untuk kali ini kamu menyetop untuk semua itu. Dan jangan pernah engkau mengabulkan apa yang menjadi suatu keinginannya. Gimana? Lepasin dulu saya. Tidak, saya tidak akan melepaskan sebelum engkau berjanji. Dan tidak akan mengulangi dan mengganggu daripada keluarga ini. Lepasin dulu. Saya akan melepaskanmu, akan tetapi saya minta itu. Kenapa? Kamu tidak mau? Siapa itu? Oh, jadi engkau melihatnya, siapa yang ada di balik belakangku? Kenapa banyak bang? Hmm? Di belakangmu itu siapa? Ya katanya kamu pengen tahu siapa saya. Kenapa bangsa manusia mempunyai perbentengan yang sangat banyak di belakang? Ya, Baik, saya akan mengakhiri ini semua. Tapi tolong, apa? jangan siksaku. Oh, saya tidak akan menyiksa Anda selagi Anda mau menuruti apa yang saya perintahkan. Engkau pergi dari sini dan jangan mengganggu lagi dan jangan pernah mengabulkan apa yang masnya inginkan. Bagaimana? Baik, saya akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu. Tapi ada satu yang mas itu ataupun bangsa manusia itu mengabdi lagi. Ada bangsa lain selain saya. Oh, maksud kamu ada lagi selain dia? Benar. Siapa maksudmu? Itu adalah sosok nenek yang mengganggu dari ibu istri bangsa manusia itu. Jadi Ya, maksud kamu ya. ada sosok lain selain kamu gitu? Dialah yang mengendalikan emaknya dari istri bangsa manusia itu. Oh, maksudnya mertuanya. Benar. Ya sudah, nanti biar saya cari tahu lagi. Akan tetapi saya minta sama kamu untuk pergi jauh dari sini. Baik, saya akan menurutimu karena saya tidak akan mampu untuk melawan karena kau banyak perbentengan di belakang badan. Maksud kamu pengikut saya? Benar. Ya sudah, kamu pergi dari sini. Baik. Kalau kamu tidak pergi dari sini, saya akan hancurkan kamu. Baik. Bagaimana? Baik, Tuhan. Saya akan pergi. Ya, ya sudah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Aman? Gak apa-apa, nanti kita netralisir. Mas Bayu, tolong dibuang aja ya. Ini tolong disingkirin. Ini menetralisirkan Mas. Apa tadi? Ruslam. Mas Ruslam, gak masalah tadi. Wah, netralisir aja loh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allah. Mas, Bangun Mas. bangun Mas. Bangun Mas. Itu Mas Bayu dibuang aja ya ntar ya. Iya, Mas. Udah bangun Mas. Gimana? Sosok yang tadi. Hah? Sosok yang tadi. Udah biarin saja Mas. Dia itu tidak baik untuk Masnya. Itu tidak baik buat panjenengan. Karena Kepada sosok. selama masih ada sosok itu, Mas akan tidak baik-baik saja Mas. Mas akan selalu dimanfaatkan dan bahkan Mas itu akan dipengaruhi suatu pikirannya Mas. Kayak gitu. Allah. Muntahin aja, muntahin aja, muntahin aja. Netralisir dulu. Muntahin aja. Udah Mas. Oke, kita coba ini. Gimana tadi Pak? Eh. Ada informasi lagi.
Tidak. Jadi ada suatu informasi bahwasanya di mana ada sosok satu lagi itu di dalam sana adalah sosok nenek-nenek tua dan kita akan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti kita akan coba cari tahu. Udah, Mas apa udah? Mas Bayu tolong dibantu dulu ya. Iya. Dudukin aja Mas Bayu. Dudukin aja di situ. Astagfirullahaladzim. Dik, itu Dik. Mas Bayu, dudukin aja. Awas hati-hati. Assalamualaikum. Siapa ini, Pak? Siapa engkau sebenarnya? Apakah engkau ingin berinteraksi dengan kami? Silakan. Jikalau engkau ingin berinteraksi dengan kami, pilih salah satu daripada kami. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa maksud tujuanmu mengganggu ku di sini? Siapa panjenengan? Kenapa panjenengan mengganggu keluarga ini dan mengganggu Mas Ruslam? Aku yang mengendalikan semua. Oh, jadi kamu yang dari semua ini, kamu yang telah mengendalikannya. Mengapa engkau ikut campur urusan? Jelas, saya tetap akan ikut campur dalam permasalahan ini. Apalagi kau mengganggu bangsa seperti saya, bangsa manusia. Kau pergi ataupun akan saya leburkan. Silakan saja jikalau engkau mampu. Oh, baik kalau kau seperti itu. Ya, pusaka dulu. Sudah, mau apa kamu di sini? Silakan. Coba saja kalau kau bisa. Dengan pusaka ini. Silakan saja. Saya akan bernegosiasi dengan Anda ataupun dengan kamu di sini. Kamu pergi atau akan saya leburkan dari sini. Karena kamu tidak baik mengganggu bangsa manusia. Contohnya seperti Mas Ruslam yang mempengaruhi dan mengendalikan raga jiwa dari Mas Ruslam. Tetapi dia yang mengundangku. Tapi itulah atas ulah dari kamu. Karena bangsa manusia itu sangatlah lemah. Dan kalau kau tidak mengendalikannya, itu tidak akan mungkin. Lantas apa maksud tujuan? Kau pergi dari sini atau akan saya kamu leburkan di sini. Silakan saja. Oh baik, kalau itu mau. Misalkan, tetapi saya minta engkau jangan pernah mengganggu keluarga ini, karena keluarga ini sudah kukuasai semuanya. Oh, tidak bisa. Ini tujuan saya ke sini akan meleburkanmu dan akan mengembalikanmu, dan kau tidak bisa mengganggu keluarga ini lagi. Tidak, aku tidak mau. Kenapa kau tidak? Aku sudah nyaman di tempat ini. Kau nyaman di tempat ini. Selalu memberiku sesaji. Apa yang aku inginkan. Kau nyaman di keluarga ini, di tempat ini. Tapi saya tidak nyaman dengan perilakumu mengganggu bangsa-bangsa manusia seperti saya di sini. Aku tidak mau. Oh, aku tetap akan di sini. Kau berarti menantangku di sini ataupun menantang kami di sini, bangsa manusia. Baik, kalau kau itu maumu, saya sudah bernegosiasi dengan Anda, dengan kamu di sini. Kalau kau bersikup seperti ini, saya akan leburkan kamu di sini. Bantu semuanya teman-teman doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Karena Ruslam selalu memberiku sesaji untuk bertujuan ingin supaya istrinya nurut. Iya, saya sudah. Apa yang selalu Ruslam inginkan, saya sudah paham. Menuruti. Saya sudah paham. Apa yang dimintain Ruslam, selalu istrinya menurut. Benar. Pernah menolaknya. Ya kamulah yang mengendalikan emaknya si Ruslam ataupun emaknya si istrinya si Ruslam. Iya. Benar itu. Benar sekali. Baik, kalau seperti itu kau pergi dari sini. Iya, aku tidak mau. Aku sudah nyaman. Oh, baik. Kalau kau seperti ini terus tidak mau pergi dari sini ataupun keluarga ini mengganggu keluarga ini. Baik, kalau kayak gitu maumu. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nur Al-Haya. Sekarang kami bagi Allah. Pak. Pak. Astagfirullah. Apa Pak? Nggak apa-apa nih, Bang. Benar Pak. Sosok nenek tadi itu yang mengendalikan jiwa raganya si maknya Ruslam tadi. Kayak gitu. Akan tetapi gimana informasi selanjutnya, adakah sesuatu yang dapat kita tangkap di sini? Alhamdulillah tadi saya dari kita sudah bernegosiasi dengan sosok nenek tadi, tapi dia bersifat kekeh ingin mengendalikan semuanya keluarga ini karena sudah nyaman. Tapi saya terpaksanya saya meleburkannya Pak. Ya nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah juga ini. Iya. Syukurlah, mudah-mudahan dengan suatu video ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu bermanfaat, ya kan. Tolong panggilkan emaknya suruh ke sini aja, nggak apa-apa. Iya. Suruh kita netralisirkan aja sekalian ya. Iya. Dinetralisirkan aja dulu. Iya, netralisir aja nggak apa-apa nih. Mak, bukan ya. Mak, tolong emaknya sudah sadar ya. Apa yang dilakukan Mas Ruslam gimana? Tolong jelaskan sejujur-jujurnya, Mak. Mas Ruslam itu mengasih makan ataupun enggak? Iya, mari emak. Iya, mari emak. Oh, jadi seperti itu, Wak. Dia ibaratnya Gimana, Dik? takut akan Mas Ruslamnya, Wak. Dia sebenarnya itu tidak dikasih makan dan tidak dirawat dengan baik, Wak. Dia emaknya itu takut, Wak. Dia sampai masih gemetaran seperti ini, Wak. Tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Mas Ruslam. Wahai Mas Ruslam, apakah hatimu telah begitu keras hingga tanganmu tega menyakiti orang tuamu dan pasanganmu sendiri? Apakah kau telah lupa bahwa mereka adalah yang melahirkan dan menyusui, membesarkan pasanganmu, yang kini kau sebut istrimu? Tak cukupkah kau menghina mereka dengan ucapan durhaka? Kini engkau pun telah menyiksa mereka dengan perbuatan keji. Sadarlah, itu bukan hanya kezaliman terhadap manusia, itu adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Bila kau menyakiti mertua, kau menyakiti hati pasanganmu. Bila kau menyiksa mertua, kau sedang menumpuk dosa yang bisa membuat hidupmu hancur di dunia maupun di akhirat. Siksaanmu mungkin tidak meninggalkan luka yang tampak di kulit, tapi meninggalkan luka yang dalam di hati dan catatan hitam di langit yang suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada berkah dalam hidup orang yang menyakiti orang tua, tak peduli itu mertua ataupun orang tua kandung. Karena setiap yang menanam durhaka akan menuai kehancuran. Bertobatlah, Mas Ruslam. Sebelum ajal menjemput, mintalah maaf sebelum tanah menutup. Karena jika mereka wafat dalam luka karena perbuatanmu, jangan harap hidupmu akan tenang. Kasihi mereka seperti engkau ingin dikasihi. Hormati mereka sebagaimana engkau ingin dihormati. Mertua bukan musuh. Mertua adalah jalan ujianmu. Dan mungkin mereka adalah jalan menuju surga dan neraka, Mas.
Mintalah maaf Mas Ridwan pada orang tua anaknya. Subhanallah. Syukurlah. Ini orang tuanya Mas Ridwan sendiri, walaupun itu menantu ya Mak. Iya, walaupun cuma menantu, tapi inilah orang tua Mas Ridwan. Iya, mudah-mudahan Jaga dirawat dengan baik. dengan adanya suatu seperti ini, mudah-mudahan menjadi suatu jembatan silaturahmi kita, dan juga mudah-mudahan juga menjadi suatu pelajaran ataupun sebuah edukasi untuk teman-teman juga yang ada di rumah. Jangan sampai teman-teman semuanya melakukan hal yang sama seperti Mas Ruslam, dan juga mudah-mudahan suatu video ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat buat seluruh subscriber dimanapun engkau berada, teman-teman. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan daripada orang tuamu ataupun mertuamu. Anggaplah mertuamu itu sebagai orang tua kandungmu sendiri. Bagaimanapun mereka itu yang sudah membesarkan istri kita, teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mantau di channel Cakra Misteri. Mudah-mudahan dengan adanya suatu live streaming ini bisa dapat menyambung silaturahmi kita, teman-teman ya. Dan ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa dapat bermanfaat, teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman apabila selama ini banyak tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Saya Farhan Kreator dan juga Ki Andi pamit undur diri, dan terima kasih banyak ya Mas sudah diperkenankan untuk hadir ataupun bisa silaturahmi dengan panjenengan, dan juga Mas Wahyu ya, terima kasih banyak Mas. Oke, saya pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.